Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali kita garap di video ini untuk penggarapan perbaikan sepeda motor, teman-teman ya. Ini satu buah motor Vario lama ya. Ini maaf sudah saya bongkar ya. Jadi keadaan sebelumnya tidak saya masukin video. Jadi nah ini mesinnya nih. Nah ini mesinnya teman-teman. Jadi kendalanya itu apabila motornya dihidupin, air radiatornya nyembur. Jadi air radiatornya lewat ke selang pembuangan itu keluar ngebul. Nah, jadi bisa ada dua faktor di sini untuk memperbaikinya. Jadi bisa termostatnya mampet ini tidak terbuka, atau bisa di bagian perpak dekselnya ada kebocoran seperti itu teman-teman ya. Nah nanti kita akan bongkar, kita akan cek, ataupun bisa juga di bagian radiatornya mampet. Ini soalnya radiatornya udah kotor banget tuh. Nah nanti kita akan masuk ke tahap pembongkaran ya. Kita langsung cek aja kondisinya seperti apa. Jadi supaya langsung kelihatan ya apa masalahnya. Jadi kita nggak usah ngalor ngidul ke sana kemari membicarakan atau bercerita seperti apa, nggak usah. Langsung aja lah, kita mah langsung aja bongkar, lihat kondisi yang sebenarnya gitu ya. Jadi kalau membetulkan motor itu, kalau membuat video cara membetulkan motor itu, saya mah begitu ya. Tidak seperti orang lain. Kalau orang lain itu bercerita doang, gini bercerita panjang nyampe durasi. Kalau saya mah enggak. Kalau saya mah langsung aja lah bongkar, lihat apa permasalahannya, kemudian langsung perbaiki, beres, alhamdulillah sudah. Gitu ya. Jadi sekarang kita bongkar dulu, kita lihat apa kendala dari motor ini, air radiatornya bisa muncrat. Oke, lanjut. Oke, kawan-kawan semuanya, kita lanjut ya. Nah, tadi sudah kita bersihkan, sudah kita bongkar-bongkar, pokoknya wilayah sini sudah kita bersihkan dari kotoran-kotoran yang menempel. Kemudian kita lanjut deteksi kerusakan yang terjadi yang menyebabkan air radiator mesin ini nyembur. Nah, pas saya bongkar bagian ini, bagian termostat, saya kontrol tadi bagian dalamnya, bagian termostatnya. Pas saya coba lihat di sini termostatnya, ini kan termostatnya kan biasanya kalau kita cungkil, jadi seperti ini ya. Jadi nah bagian dalam ini, bagian dalam yang berwarna kuning itu biasanya kan termostatnya kalau kita cungkil itu ringan, bisa terbuka. Nah tadi termostat ini dalam keadaan macet kawan-kawan. Jadi termostat ini macet. Nah sebenarnya untuk mengecek termostat ini bisa berfungsi enggak atau enggak, apabila lagi dipasang, biasanya digodok aja, digodok atau direbus menggunakan air panas, direbus di air panas. Biasanya kalau dalam suhu air panasnya sudah mencapai 70 derajat sampai 100 derajat, ini akan terbuka. Tapi tadi saya lihat dalam kondisi seperti itu, dalam kondisi macet seperti ini tadi, ya akhirnya saya putuskan nggak usah menggodok juga, karena ini udah benar-benar macet. Jadi kendala yang terjadi di Vario 110 ini, kenapa airnya nyembur itu, jadi pas terjadi pemanasan, jadi dikala airnya suhunya sudah mencapai 70 sampai 100 derajat Celcius, jadi termostat ini tidak terbuka karena ini macet, karena yang kuning ininya macet. Nah, klep ininya macet, nggak terbuka. Akhirnya airnya itu tidak mengalami sirkulasi airnya itu tidak normal, tidak berjalan. Jadi air yang berada di dalam mesin ini, di dalam head cylinder ini yang sudah mengalami pemanasan, akhirnya menguap dan nyembur keluar melalui lewat pembuangan. Seperti itu teman-teman. Jadi air yang berada di radiator yang di sini Nah, yang berada di radiator ini airnya jadi tidak berputar karena terhalang oleh termostat yang macet ini, teman-teman. Seperti itu. Nah, untuk mengakalinya, karena termostat ini ya memang harganya agak lumayan ya. Kalau kita pakai yang lokal pun biasanya kurang bagus juga. Jadi
kita manfaatkan yang original ini, kita akali aja caranya. Tak, kita paksa aja ini ungkit, paksa aja yang kuning itu tuh paksa. Nah, jadi ini bagian atas ini ya, bagian atas nih, lihat. Ini seperti penutup nih bagian atas. Dan di sini kita ungkit saja, ungkit sampai bisa terbuka. Kalau misalkan ungkitnya susah karena nggak ada celah untuk ungkit, coba trik saya nih, lihat. Tuh di sini di bagian yang kuning ini kita bor dulu dikit, kita bor dulu dikit pakai bor kecil agar alat yang untuk mengungkit ini bisa di sini bisa ada celah untuk mengungkit. Tujuannya itu bukan maksudnya di bor itu dibolongin, bukan, tapi dibikin celah untuk mengungkit. Kita ungkit seperti ini. Tuh kan, kalau sudah diungkit agak terbuka tuh bolong. Nah, ini bolong, kelihatan bawahnya. Nah, ini ada kan celah tuh. Tuh ada celah. Nah, kelihatan. Ini coba lihat, kita tutup lagi. Nah, ini tertutup tuh, nggak ada celah kan di sini. Nah, kita buka, ungkit, set, kita ungkit. Nah, sekarang ada celah lagi kan tuh. Nah, kalau sudah bisa terbuka seperti ini, nggak apa-apa, sedikit pun seperti ini nggak apa-apa. Di bagian celah yang di bawah sini kita ganjal. Kalau saya biasa menggunakan sekrup, teman-teman. Jadi saya gunakan sekrup seperti ini saja. Nah, sekrup ini ganjalkan di celah yang terbuka itu di bawahnya. Jadi setelah kita ganjal, jadi hasilnya itu jadi tidak ada lagi termostat yang hidup nantinya, maksudnya yang berfungsi. Jadi air dikala motor kita hidupin dari suhu 0 derajat sampai 100 derajat sudah mengalir. Jadi airnya sudah mengalir. Jadi tidak menunggu dulu 70 sampai 100 derajat baru terbuka, ini enggak. Jadi enggak seperti itu sekarang. Jadi sekarang mesinnya adem, dari mulai kita hidupin udah adem gitu. Ya, jadi enggak nunggu panas dulu, airnya baru berputar sekarang. Jadi mesinnya itu sudah teraliri air yang ada di radiator karena ininya terbuka. Ya, seperti itu. Oke, sekarang kita coba cungkil, diperlebar untuk celah untuk kita ganjal. Nah, seperti ini udah terlihat tuh. Kita masukin ini. Kita masukin di bawah sini. Set, masukin aja. Kita pakai obeng aja bentar ya. Nah, seperti ini nih teman-teman. Kita putar aja pakai seperti obeng, seperti ini pakai obeng. Set, 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 set. Oke. Nah, sampai seperti ini. Nah, untuk membuktikan ini sudah membuka, tinggal tiup aja dari sini teman-teman. Ini tiup. Ke sini pasti ada angin bolong. Kalau misalkan nggak bolong, nggak bakal enak ditiupnya, nggak bakal ada bolong. Coba kita tiup ya. Kita tiup nih. Oh, ada bolong. Oh, jadi sekarang ada bolong teman-teman. Ya, jadi seperti itu caranya. Oke, jadi ketemulah masalah dari motor ini. Airnya nyembur tuh. Jadi karena ini tertutup atau termostatnya tidak berfungsi. Ya, kita pasangin dulu. Kita nanti hidupin lagi, dan nanti mungkin untuk pemasangannya sekarang tidak saya kasih tutornya ya. Karena agak banyak juga, agak panjang juga durasi. Nanti aja setelah selesai pemasangan kita tes coba apakah masih ada nyembur atau enggak. Oke, kita pasang dulu ya. Oke teman-teman semuanya, ini tahap pemasangan sudah beres, sudah selesai. Terus motornya juga sudah dihidupin kurang lebih ya sekitaran 10-15 menitan. Kita lihat keadaan air. Nah, di sini air di radiatornya aman. Sekarang nggak ada gelembung-gelembung, nggak ada lagi penguapan atau nggak ada lagi air yang keluar. Biasanya sekitaran 10-15 menit ini airnya sudah panas dan udah pada keluar luber, tapi sekarang udah aman. Nah, jadi sudah fix. Masalah dari motor ini adalah karena termostatnya kemarin tuh mandek atau mampet. Nah, karena sekarang sudah saya akalin termostat ini, jadi airnya tidak menunggu panas lagi. Termostatnya sekarang sudah terbuka, jadi sudah los ya. Pokoknya pas mesin hidup langsung airnya langsung muter. Nggak kayak yang standarnya kan nunggu 70 sampai 100 derajat baru airnya muter karena termostatnya baru terbuka. Kalau sekarang di mana hidup langsung muter. Jadi mesinnya adem.
Oke teman-teman semuanya, kelar sudah masalah dari motor ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah untuk menontonnya. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah subscribe juga. Kita lanjut lagi next video. Mungkin untuk sekarang cukupkan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.